Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Oke, kita lanjutkan pelajarannya. Kemarin telah kita pelajari mengenai Khulafaur Rasyidin dilanjutkan oleh Bani Umayyah, dan Bani Umayyah kita telah pelajari juga kemarin. Bani Umayyah itu berpuasa sekitar 90 tahun, ada 14 khalifah yang berpuasa. Yang mendirikan adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, yang paling menonjol adalah Umar bin Abdul Aziz, dan sekarang setelah dari 14 khalifah itu diakhiri dengan Marwan, dan telah kita pelajari 14-nya dan kamu telah baca, dan maka kita akan melanjutkan ke ilmuannya pada masa dinasti Umayyah ini. Di pelajaran tadi yang ini kita akan belajar mengenai penjelasan bidang-bidang perkembangan pada masa dinasti Umayyah. Bidang-bidang yang berkembang itu apa saja? Terus tokoh ilmuannya siapa saja? Terus yang berkembang ilmu apa saja? Terus yang bisa kamu pelajari apa? Nah, yang berkembang dalam kebudayaan dinasti Umayyah adalah dari sisi administrasi negara, sistem sosial, seni budaya, ekonomi, pendidikan, politik, militer. Ini mengalami perkembangan karena juga mulai belajar dari kerajaan-kerajaan lain. Kemudian dalam bidang agama berkembanglah tafsir, hadis, fikih, tasawuf, sastra, sejarah, geografi, kedokteran. Dalam administrasi pemerintahan, Bani Umayyah mengganti pemerintahannya menjadi monarki absolut atau monarki hereditaris atau sistem turun-temurun, agar supaya tidak ada pemilihan umum, karena pemilihan ini sering ada konflik, sering ada kudeta, sering ada perebutan kekuasaan, sehingga banyak menimbulkan kekacauan dalam umat Islam. Maka langkah yang diambil oleh Muawiyah bin Abi Sufyan untuk mengendalikan itu semua adalah monarki saja. Dengan monarki maka tidak ada lagi pemilihan-pemilihan, otomatis anaknya nanti jadi khalifah, cucunya jadi khalifah. Ini mengantisipasi agar supaya meminimalisir kerusuhan. Terus menggunakan sistem sentralistik, ya, di mana pemerintahannya terpusat di Damaskus, dan yang jauh-jauh dari Damaskus bisa juga belakangan mendapat informasinya atau mendapat kebijakan-kebijakan pemerintah. Ini juga nanti dari yang jauh-jauh ini bisa menimbulkan kekecewaan juga. Lambang negara, membuat lambang negara bendera merah, kemudian benderanya itu merah, bendera yang digunakan oleh Bani Umayyah. Bahasa resmi dan mengatur pemerintahan, mengatur sistem kurir atau pos dalam pendistribusian berbagai macam, terutama kebijakan-kebijakan pemerintah. Bidang sosial dibangun juga panti asuhan, panti sosial, yang mana orang-orang yang gelandangan atau orang yang nggak punya rumah atau orang yang tunawisma nanti ada alokasinya, yaitu bertempat tinggal di panti sosial. Orang-orang mawali juga mulai dihormati, walaupun sebenarnya di awal orang Bani Umayyah ini membedakan antara orang Arab dan mawali, tapi nanti pada masa Umar bin Abdul Aziz kebijakannya disamakan. Orang mawali juga berhak untuk
duduk di jabatan-jabatan penting. Karena ini banyak menimbulkan kekecewaan juga. Orang Islam yang di luar Arab, yang maksudnya bukan orang keturunan Arab, tidak boleh jadi ikut di jabatan penting. Nah, itu kan akhirnya menimbulkan kekuasaan, padahal banyak orang-orang yang hebat itu juga dari luar Arab juga banyak orang yang hebat. Bidang seni budaya bahasa Arab, irigasi dalam pertanian ini harus untuk mengelola lahan, sastra, untuk mengembangkan kebahasaan, mata uang, membuat mata uang sendiri yang mana dulunya masih menggunakan emas dinar, kadang menggunakan juga mata uang Romawi atau emas batangan, perak, dirham dinar itu. Ini diganti mata uang resmi negara yang ada simbolnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Pabrik dibangun, penelitian-penelitian tentang berbagai ilmu pengetahuan dimulai, membangun arsitek Kubah Sokro, kayak istana kepresidenan atau istana kekhalifahan, membangun sarana olahraga. Yang pertama dilakukan seperti yang telah kemarin pelajari, yaitu memindahkan ibu kota dari Kufah, yang mana dulu Ali bin Abi Thalib memindahkan Madinah ke Kufah, kemudian dari masa Muawiyah dari Kufah ke Damaskus, menumpas pemberontakan, membentuk tim hijabah atau semacam pas pampres. Dalam bidang tafsir, para pendiri ilmu tafsir Ali bin Abi Thalib ini pada masa sahabat Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab. Ini pada masa sahabat. Diteruskan pada masa dinasti Umayyah, di Mekah Mujahid bin Jubair dan Sa'id bin Jubair, Madinah Sa'id bin Aslam, Irak Al-Qamah bin Qais, Hasan Basri, Qatadah bin Di'amah. Nah, ini para penulis-penulis ilmu tafsir, sehingga kemudian banyaklah berkembang ilmu tafsir sampai ada ratusan bahkan ribuan tafsir. Kalau di Indonesia ada tafsir Quraisyihab, ada tafsir Al-Azhar Haji Malik Karim Amrullah, ada tafsir An-Nur, yaitu tafsirnya Hasbi Asyidiki, ada tafsir Al-Ibris, Misbah Mustafa, dan banyak lagi tafsir yang hari ini kita terima, yang telah dimulai pada masa sahabat dan didasari dikembangkan oleh pada masa dinasti Umayyah. Dalam bidang hadis, ini penting karena dalam bidang hadis dulu di zaman Nabi tidak ditulis, pada sahabat konsentrasinya ke penulisan Al-Quran. Di masa ke Bani Umayyah ini hadis mulai dibukukan, sehingga nanti kemudian telah dibukukan oleh Syihab Az-Zuhri atas perintah gubernur Madinah, yaitu Abu Bakar Muhammad bin Amr, atas perintahnya lagi Umar bin Abdul Aziz sebagai khalifah. Nanti dikembangkan pada masa dinasti Bani Abbasiyah, sehingga ada kitab Syitah, kitab Tis'ah, tokoh-tokoh yang kemudian kita terima sekarang hadisnya menjadi lebih mudah kita pelajari karena sudah dibukukan. Dan mudah-mudahan kamu sebagai generasi penerus bisa mempelajari Bukhari yang terdiri dari 7 ribuan hadis sahih, Muslim yang terdiri dari 6 ribuan, An-Nasa'i 5 ribuan, bisa baca semuanya. Kemudian dilanjutkan oleh ulama fikih pada masa dinasti Umayyah, yang sekarang kita ngerti fikih, ada mazhab-mazhab, ada orang yang tidak bermazhab, tapi dulunya pada masa ulama fikih pada masa dinasti Umayyah inilah fondasinya dibangun. Syuriyah bin Al-Haris, Al-Qamah bin Qais, Masruq Al-Ajda, Ajwa bin Yazid, Ibrahim An-Nakhai, Amir bin Syurabil Asyabi, dan Ahmad bin Sulaiman, yaitu gurunya Abu Hanifah, telah memulai mengembangkan dasar-dasar ilmu tasawuf.
yang kemudian berkembang subur di Indonesia. Karena Indonesia yang cenderung mistik dan maka akan bertemu dengan Islam yang mistik juga. Nah, ini tasawuf dulunya telah dikembangkan pada masa dinasti Umayyah, yaitu tokohnya Sa'id bin Musayyab, Hasan Basri, Sufyan Ats-Tsauri. Bahasa Arab Nu'man bin Bashir Al-Ansari, Qais bin Mu'alah Al-Akhtal, Abul Aswad Al-Duwali, orang yang ini adalah orang yang memberikan harokat pada Al-Quran. Al-Farzakh Abu Jarir. Sejarah ini sudah mulai juga ditulis penelitian sejarah. Muawiyah pernah memerintahkan Ubaid bin Syarihah Al-Juhumi untuk menulis buku Al-Mulk wal Akhyar Al-Madi, yaitu tentang raja-raja di masa lalu. Suhara Abdi dengan bukunya Kitabul Amsa. Kedokteran Walid bin Abdul Malik mendirikan sekolah tinggi ilmu kedokteran dulu tahun 706. Haris bin Kindah dan Nazar juga adalah seorang dokter ahli. Walid bin Zaid bin Muawiyah adalah penerjemah buku juga tentang kedokteran. Selanjutnya kamu pelajari sendiri dalam berbagai sumber. Kita akhiri dengan membaca Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.